Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Biodas 20 melakukan studi lapangan di Taman Flora Kota Surabaya dengan tema Taman Kota sebagai paru-paru dan ruang ketiga warga Kota Surabaya. Selamat menyaksikan. Taman Flora Surabaya merupakan ruang terbuka hijau di Jalan Raya Beratang, Binangun, Bratajaya, Gubeng, yang berfungsi sebagai tempat rekreasi, edukasi, dan konservasi tanaman. Dilengkapi area bermain anak, gazebo, jalur pejalan kaki, kolam kecil, serta pepohonan yang rindang. Taman ini menjadi ruang yang nyaman bagi masyarakat untuk bersantai, berolahraga, atau belajar tentang alam. Keberadaannya yang mudah diakses membuat Taman Flora menjadi salah satu ruang publik favorit warga Kota Surabaya. Peran Taman Flora sebagai paru-paru kota dan ruang ketiga sesuai dengan KLHK tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menekankan pentingnya ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas udara dan keseimbangan ekologis. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa taman kota berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui lingkungan yang bersih dan menenangkan. Dengan demikian, Taman Flora tidak hanya bermanfaat secara sosial, tetapi juga bermanfaat sebagai nilai ekologis yang penting bagi keberlanjutan lingkungan Kota Surabaya. Taman Flora Surabaya memiliki potensi besar dalam menjaga kelestarian keanekaragaman tumbuhan dan lingkungan sekitar. Karena di Taman Flora ini memiliki banyak sekali keanekaragaman flora yang terjaga. Melalui beberapa kegiatan sosial dapat menjadikan kekuatan yang mendukung peran taman sebagai ruang publik dengan fasilitas yang telah disediakan yang mendukung kegiatan masyarakat untuk berinteraksi di sana. Dari sudut biologi, Taman Flora berfungsi sebagai ekosistem kecil yang mendukung proses fotosintesis, menjaga keanekaragaman hayati, serta memperbaiki kualitas udara. Hal tersebut menjadikan masyarakat dapat memperluas praktik pelestarian lingkungan sehingga menciptakan pola hidup yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Di Taman Flora juga terdapat perpustakaan yang dilengkapi berbagai koleksi buku, seperti buku tentang pengetahuan tanaman, buku tentang pengetahuan umum, dan bahkan buku tentang cerita anak-anak. Di Taman Flora juga banyak sekali fasilitas atau tempat bermain untuk anak-anak. Terdapat 50 jenis tanaman yang ada di Taman Flora, mulai dari pepohonan hingga tanaman obat-obatan, seperti pohon alpukat, jambu air, sirsak, cabai Jawa, asam Jawa, pandan wangi, dan masih banyak lagi. Tak hanya ada flora, di Taman Flora juga terdapat beberapa fauna, seperti rusa dan berbagai jenis burung-burung endemik Indonesia. Vira. Baik Kak Vira, menurut pendapat kakak taman ini bagaimana? Saya kan pernah beberapa kali kesini tapi udah lama. Taman ini bagus sih buat me time keluarga, atau kalau lagi nyari kata orang-orang sekarang tuh healing ya, mungkin ya, nyari suasana yang jauh dari tugas atau ya itulah pokoknya. Jadi enak di sini, sejuk juga kan, banyak pohon rindang. Apalagi di Kota Surabaya kan banyak gedung-gedung tinggi, kita butuh tempat-tempat yang hijau. Nah di sini tuh lumayan membantu tempatnya. Jadi intinya tempat ini bagus gitu ya. Ya, bagus. Kemudian untuk kebersihan di Taman Flora sendiri ini bagaimana menurut kakak? Apakah masih ada sampah-sampah yang mengganggu atau bagaimana? Kalau secara ini ya, kalau kita ngeliat dari sistem yang dijalankan di taman ini sebenarnya bagus, sudah disediakan tempat sampah, sama kayaknya kalau sudah pengunjung udah selesai mengunjungi tempat ini tuh kayaknya udah dibersihin gitu loh Mas.
Cuman kan sebenarnya dari kesadaran pengunjung sendiri yang harus peka sama lingkungan, kayak buang sampah. Masih ada ini contohnya di depan kita nih, buang sampah sembarangan. Harusnya kan dari pemerintah sendiri udah nyediain tempat sampah, sama ada peringatan-peringatan itu kan sudah harusnya kita udah tahu ya. Ya harus, cuman minusnya itu dari pengunjungnya, dari masyarakatnya lah, bukan dari tempatnya. Kalau tempatnya insya Allah udah bagus sih menurut saya kayaknya. Iya. Baik. Jadi intinya sistemnya sudah bagus, tapi kembali ke kesadaran masyarakat gitu iya. ya, Kak. Baik, terima kasih ya Kak, atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Terima kasih Kak. Perpaduan antara suasana yang rindang serta berbagai koleksi tanaman dan fasilitas yang dihadirkan Taman Flora pantas menjadikannya sebagai tempat ruang ketiga dan paru-paru kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, tujuan nomor 15 mengenai kehidupan di darat, serta Sustainable Development Goals atau SDGs, tujuan nomor 11 tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Penerapan kearifan lokal seperti gotong royong, pemilahan sampah, serta pembuatan kompos dapat menjadi langkah nyata untuk menjaga keberlanjutan dari Taman Flora. Kolaborasi warga, komunitas, serta pengelola taman akan memperkuat fungsi dari Taman Flora sebagai ruang ketiga serta paru-paru kota Surabaya. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kebersihan juga sangat penting untuk mendukung kelestarian dari Taman Flora ini. Dengan memadukan nilai sosial dan ilmu biologi, Taman Flora dapat terus menjadi ruang yang sehat, nyaman, serta berkeberlanjutan untuk warga kota Surabaya. Kesadaran bersama untuk merawat lingkungan adalah kunci terciptanya kota yang lebih hijau serta harmonis dalam mewujudkan Taman Flora menjadi paru-paru kota serta ruang ketiga untuk warga kota Surabaya.